Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini kembali lagi di akun ini uh, uploadan yang uh, pertama kalinya setelah sekian lama. Kembali lagi di saya Langsung Pagi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai studi kelayakan usaha. Nah, apa studi kelayakan usaha itu dan apa tujuannya untuk kita dan serta bagaimana cara melakukannya. Nah, kali ini saya menjelaskan. Contoh yang saya ambil adalah usaha jasa satu. Nah, saya langsung bagi dengan NIM Anoti 9168 dari Fakultas IPA Prodi Komputer dari Nah, sebelum itu kita akan mengetahui apa sih latar belakang dari definisinya usaha ini. Nah, selain jadi seorang pegawai, maka biasanya orang memilih membuka sebuah usaha dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun untuk menciptakan sebuah usaha baru tidak akan mudah. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu. Perlu kesempatan atau usaha yang akan kita nantinya memiliki peluang besar berhasil. Usaha sendiri terbagi jadi dua, yaitu usaha barang dan jasa. Untuk memulai sebuah usaha, ada baiknya kita membuat sebuah analisis studi kelayakan usaha terlebih dahulu. Analisis studi kelayakan usaha sendiri adalah penelitian seorang terhadap usaha yang akan dibuat ke depannya. Tujuan utama adalah studi kelayakan bisnis ini tentunya yang akan berdiri berjalan sesuai harapan baik dalam jangka pendek atau yang serta untuk mengukur seberapa besar potensi usaha tersebut baik dalam situasi hukum maupun situasi yang Maka dari itu di sini saya akan membuat studi kelayakan usaha saya, di mana saya akan membuat sebuah usaha di bidang jasa satu. Jasa ini memungkinkan seorang bisa mendapatkan sebagai kurs dengan harga yang Nah, apa sih studi kelayakan itu? Nah, studi kelayakan adalah suatu penelitian tentang layaknya suatu usaha dilaksanakan dengan menggunakan secara kontinu. Ini pada dasarnya membahas berbagai proses besar yang berkaitan dengan proses pemilihan proyek bisnis agar mampu memberikan manfaat dalam studi ini pertimbangan ekonomi dan teknis sangat penting karena akan dijadikan dasar terhadap kegiatan usaha. Nah, lalu apa tujuan dari melaksanakan studi kelayakan? Nah, yang pertama itu menghindari risiko kerugian karena kita telah membuat perhitungan terlebih dahulu dan kita dalam jangka usaha ini, maka saat ada peluang kita akan dapat kerugian, maka kita dapat mengikuti perangan itu. Nah, kemudian yang kedua memudahkan penggunaan. Tentu saja setelah kita membuat studi kelayakan, kita dapat melihat apa yang akan kita rencanakan ke depannya seperti apa. Nah, yang ketiga itu ada melakukan pelaksanaan pekerjaan. Nah, karena kita telah melihat dalam studi kelayakan itu ada kesulitan dan cara agar kita dapat mengatur bagaimana manajemen dalam melaksanakan usaha ke depannya. Yang keempat ada memudahkan pengawasan. Yang kelima ada memudahkan pengajian. Kemudian sebelum kita memulai studi kelayakan, kita memerlukan dua hal yang harus dilakukan, yaitu satu, primary research. Primary research adalah
Bisa yang melakukan sendiri melalui wawancara KAS kan dapatkan masukan dari perspektif pelanggan serta melakukan grup dan menyebarkan survei. Kemudian yang kedua itu melaksanakan secondary research. Secondary research adalah penelitian yang dilakukan secara mempelajari data yang sudah diperoleh oleh pihak lain seperti data yang diperoleh dari industri, sensus, proyeksi yang dicatat analisis serta data lain yang diperoleh dari internet. Nah, kemudian tahapan-tahapan dalam analisis dilayakan. Yang pertama itu produksi jasa. Nah, analisis produksi jasa dalam sepatu adalah salah satu barang yang sangat banyak dipakai masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, yang sudah tua. Namun terkadang masyarakat telah pernah bahwa sulit untuk mendapatkan sepatu yang bagus dengan harga yang terjangkau. Maka dari itu, jasa reseller adalah bentuk usaha yang akan membantu masyarakat terus bawah dalam mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Nah, dengan harga terjangkau dan kualitas yang bagus, maka memberikan kesan kuat untuk mereka. Dalam mendapatkan sesuatu yang bagus sesuai keinginan itu juga cukup sulit bagi masyarakat. Dengan jasa ini maka akan membantu masyarakat mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Nah, analis yang kedua itu di bidang industri dan target pasar. Dalam pemasaran, jasa ini dapat dilakukan melalui media sosial, menangkap kemudian oleh untuk hal ini akan melakukan waktu terlebih dahulu dalam mengembangkan akun media sosial tersebut. Penyedia jasa harus melakukan distributor terlebih dahulu yang mau memberikan harga produk yang akan mahal saat dijual kembali. Tentu ini tidak akan menunjukkan sampai dia jasa karena dia hanya akan menggunakan sepatu di penyedia barang saat dia mendapatkan kanan. Pemasaran perlu diperhatikan dengan baik agar tetap ada keuntungan di pihak penyedia barang dan penyedia jasa. Masyarakat kelas menengah pasti akan pernah mendapatkan informasi dari barang, lebih anak muda zaman sekarang yang berapaan dan menggunakan online shop dan maupun media sosial. Analisis yang ketiga yaitu analisis studi kelayakan dalam manajemen. Dalam melaksanakan usaha dalam usaha ini sebenarnya tidak memerlukan banyak orang, cukup mencari penyedia barang yang tepat dan mau diajak dalam kerjasama. Maka dari itu untuk para mahasiswa, usaha ini dapat dijalankan dengan mudah dan mengambil banyak waktu yang dia karena mahasiswa sendiri memiliki pekerjaan dalam menjalani aktivitasnya antara waktu, sehingga usaha yang sedang melakukannya pasti lebih baik. Untuk pengantar barang pun, setiap topik tidak mengambil banyak waktu, dapat dilakukan oleh kurir ataupun pekerjaan sendiri apabila kembali berada di daerah yang terjangkau oleh penyedia jasa saja yang menjangkau. Nah, analisis yang keempat itu di bidang finansial atau dalam biaya-biayanya. Nah, untuk memulai usaha jasa ini, modal yang diperlukan bisa dari sendiri terlebih dahulu. Awal penyedia jasa perlu membeli beberapa sepatu dahulu dari penyedia barang agar sebagai bukti awal dalam kerjasama yang akan dicari depannya. Nah, berikut rincian dana dalam usaha jasa. Untuk modal awal kita memerlukan yang mungkin harganya sekitar 200 hingga 300 ribu. Nah, jika kita ambil dari harga termahan, maka totalnya itu sedikit 100. Nah, untuk handphone dan laptop itu tidak diperlukan yang bagus karena
handphone dan laptop sudah dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Nah, media sosial dan handphone itu juga gratis, maka tidak memerlukan biaya dalam pemakaiannya. Untuk kuota internet itu untuk satu bulan mungkin cukup untuk 50.000 karena pengambilan data yang digunakan dalam media sosial dan itu tidak terlalu banyak. Kemudian pengantaran atau dosisnya mungkin 20.000 untuk pengantaran pertama karena jarak dan awal dalam usaha ini masih dalam daerah-daerah yang dekat dengan lokasi pekerjaan. Nah, jika ditekalkan itu maka tugasnya adalah Nah, kemudian selanjutnya adalah analisis SWOT atau biasa kita kenal dengan strength, weakness, opportunity, serta threat. Nah, strength sendiri adalah kelebihan. Nah, jika kita lihat dari tersebut, kelebihannya dalam menjalankan hal ini, kita dapat menjalankan hal ini dengan mengambil waktu yang sedikit serta datang dengan kita, serta dalam pengolahannya itu tidaklah sulit karena hanya menggunakan media yang dapat kita pantau sehari-hari. Nah, weakness atau kelemahannya. Nah, dalam usaha ini dia pasti memiliki kelemahan. Kita lihat bagaimana jika nanti apabila penyediaan barangnya untuk kurang yang disediakan oleh penyedia barang itu akan menyebabkan kita. Nah, ininya oportunitas atau peluang. Nah, peluang ini sebenarnya cukup bagus karena apabila diri masuk pasti memiliki banyak calon pembeli karena masih sendiri selalu pasti dan mencari sepatu dengan harga terbaik dengan kualitas terbaik. Nah, untuk risk atau risikonya itu mungkin apabila terjadi miskomunikasi antara penyedia dan penyedia barang, maka pasti akan terkendala dalam pengiriman barangnya nanti terhadap pembeli. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Lebih kurangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.